Halo teman santai, balik lagi di Santai bareng gue, channel teman santai with me, your host Fadli Jackson. Buat most listeners semua, pasti bintang tamu kita kali ini udah nggak asing lagi. Penasaran mau tahu siapa? Swipe up dulu dong. Yes, itu dia tadi profilnya, kalian semua udah lihat bintang tamunya siapa kali ini. Nah, dari tadi udah ada di samping gue orangnya, ya kan? Langsung aja kita lihat, ini dia, Rob Tampu Bolon. Hai Fadli, apa kabar? Luar biasa. Akhirnya kita bisa berjumpa di Curhat Santai. Santai. Ini teman santai panggilannya. Teman santai. Teman santai. Teman santai, santai tapi tetap berjarak, Betul. perhatikan protokol sekarang ya. Intinya sehat-sehat semua. Ini paling penting. Jangan lupa cuci tangan. Betul. Tapi ingat teman santai, kalau punya masalah jangan cuci tangan. Oh jangan. Hadepin. Hadepin, kalau udah selesai, baru kamar mandi cuci tangan. Luar biasa, itu dia. Ini manggilnya apa nih? Bang, Om? Ya sesuai nama siaran aja lah, Pak RT aja. Pak RT. Iya. Benar, manggil Pak RT. Pak RT itu singkatan ya? Singkatan inisial nama kan. Dari Jadi, Rob Tampu Bolon. nah, karena survei membuktikan ya dari sekian banyak ratusan juta penduduk Indonesia tuh nggak banyak yang bisa nyebutin nama depan dengan benar. Udah gitu juga panjang ya kalau disebut pada pas lagi siaran Rob Tampu Bolon ini kepanjangan. Berapa suku patah kata tuh? Rob Tampu Bolon 5 ya kan, kepanjangan. Hemat durasi, Pak RT. Pak RT, lebih singkatnya. Jadi kita manggilnya selama curhat santai ini Pak RT aja. Dan lebih mengakrabkan teman santai. Pastinya most listener juga. Betul. Gitu. Jadi Pak RT, Siap. bisa diceritakan nggak di teman santai mau tahu? Gue udah tahu. Perjalanan karirnya menjadi seorang announcer, terus juga awalnya kalau Fadli baca itu mengetahui tentang jadi jurnalis. Ya. Terus sempat juga jadi bawa berita ya, acara ya, di salah satu TV swasta. Tapi boleh sih disebutin sih, nggak apa-apa di channel kita. Nah itu cerita kita. Pertama kali sebelum TV tuh radio dulu ya, makanya sekarang tuh kalau siaran radio lagi tuh orang mikir kan udah TV balik ke radio. Ya biar gimana juga radio adalah pengalaman pertama ya, berkenalan sama dunia broadcast waktu itu zaman kuliah. Zaman kuliah udah tahu tengah-tengah tuh udah nggak serak, udah nggak betah, kuliahnya udah beda nih, nggak udah tahu ilmunya nggak matching lah gitu ya. Jadi tengah-tengah kuliah mulai siaran radio tuh suka gitu kan. Awalnya dari situ. Dari situ, jadi udah kayaknya bakal kesini nih gitu kan. Tapi yang paling lucunya adalah pada saat pertama kali dulu siaran radio tuh orang-orang tuh pada kaget semua karena gue tuh dikenal orang yang sebenarnya nggak doyan ngomong. Oh, malah dulu pendiam. Karakternya pendiam. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada karakter itu gitu ya. Gitu. Tapi dulu tuh apalagi sebelum mulai benar-benar terjun di belakang mikrofon gitu kan, open mic ya, dimana kita tuh apalagi radio belum tampil visual, zaman itu belum ada medsos, belum ada YouTube segala macem. Jadi mau benar-benar masih mengandalkan audio. Benar-benar kalau siaran radio tuh yang kedengeran. Jadi asal kasarnya gini, mau nggak mandi, mau pakai baju aut-autan, tapi yang penting nggak batuk. Yang penting lancar ngomong, pendengar pasti seneng, gitu kan? Karena tetap hajar ya. Tetap hajar. Dan artinya kita mesti ngomong, ngoceh terus, dikasih waktu 2 menit, 3 menit tuh nggak boleh kehabisan peluru, nggak boleh kehabisan amunisi, ngomong aja terus nggak berhenti-berhenti. Nah tuh orang-orang pada kaget semua tuh, hah? Si Rob siaran radio? Itu anak kan biasanya kalau kita nongkrong bareng tuh paling diem tuh anak. Jadi misalnya nongkrong berlima nih, yang berempat tuh ngoceh, yang satu diem sendiri, atau paling nyeletuk sekali-sekali, tapi nggak bawel gitu kan. Jadi mereka pada bingung. Tapi emang kalau orang-orang pada ngomong kayak gitu, terus jadi keinget, bisa jadi emang dari kecil emang ada kejadian sih diceritain sama orang tua. Ya kita waktu itu masih kecil banget, kita nggak inget ya, masih kecil banget. Diceritain orang tua setelah udah gede, kamu tuh ya waktu lahir dari umur 0 sampai umur 3, bayangin tuh 3 tahun. 3 tahun. Nggak nyebut sepatah kata pun. Oh. Nggak nyebut PA, nggak MA, Mama, nggak ada. Mute, bener-bener mute. Udah mau dibawa ke dokter tuh. Oh gitu. Jadi
Ya bingung lah ya nih kenapa udah, ya mungkin udah sempat dibawa ke dokter kali ya, tapi dibilang udah tunggu aja ntar bakal ini. Ya tuh udah setahun, 2 tahun, 3 tahun udah jalan. Masih belum juga. Nah terus akhirnya sampai bokap cerita satu hari di rumah suaranya keluar, baca buku anak-anak dari cover depan sampai cover belakang. Sekalinya ngomong. Sekalinya ngomong. Banjir, rus gitu. Oh bukan, malah biasanya kan kalau anak kecil kan mama begitu. Iya, ini diirit, ditahan selama 3 tahun. Begitu 3 tahun keluar, bocor, pes gitu kan. Karena mungkin selama 3 tahun itu nyerap ya, nyerap mungkin diceritain, masuk ya kan, ngendap atau sambil nonton TV gitu kan. Nyerap semuanya itu masuk ke dalam. Nah, jadi sebenarnya tahu bunyi-bunyian itu gitu kan. Kata-kata itu sebenarnya udah nyerap, udah masuk, cuman belum dikeluarin aja. Nah, sekarang begitu ada buku di depan, baca dari depan sampai belakang gitu kan, sekali bacanya. Nah, itu kurang lebih mungkin ya sampai gedenya ya kurang lebih analoginya kayak gitu. Emang diem tapi sekalinya dikasih forum buat ngomong, nyerocos gitu. Jadi pada bingung semua dulu. Itu anak kan diem. Ya ternyata emang sejarahnya memang kayak gitu. Sejarah kayak gitu. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Yang mana? Yang pas siaran, yang siaran. Mulai siaran ya zaman-zaman kuliah mid 90s lah ya. Pertengahan 90-an awal itu. 90-an ya. Itu Itu pertama kali siaran dapatnya program apa? pertama kali siaran dapat program reguler ya, artinya siang hari, siang ke sore lah ya. Kalau radio itu kan prime time-nya pagi, pada saat orang macet pergi ke kantor, sama sore pada saat mereka pulang kantor. Nah di tengah-tengahnya tuh regular time, program siang sama malam, ya kan. Kita kebagian siang ke sore sebelum prime time sore. Jadi itu isinya ya puterin lagu sama request pendengar, halo-halo, atau ada news, ada info apa waktu itu kan. Siaran santai lah gitu. Pulang kampus, jadi kampus pagi sampai siang, terus siang dari kampus berangkat ke tempat siaran, siaran sampai sore gitu. Jadi full day juga sih, setengah-setengah lah, setengah kampus, setengah siaran gitu. Masih inget nggak dikit gaya siarannya pertama kali itu? Bisa contohin nggak dikit? Pasti fans ini kalau nonton pengen tahu. Ya pasti kalau dengerin Mouse Radio pasti tahu ya, Radio M97. Radio M97 FM itu dulu tahun 90-an tuh hits banget karena muterin lagu-lagu klasik rock ya, 60-an, 70-an, Beatles, Rolling Stones, The Doors, progressive rock, Pink Floyd, Genesis ya segala macam itu. Nah kita tuh yang kuliah tuh emang dengerinnya itu, ya bilang selera tua terserah deh. Zaman waktu itu ya, jadi kita tahun 90-an dengerinnya lagu tahun 60-70-an. Ibaratnya anak kuliahan sekarang tahun 2020 dengerinnya lagu-lagu tahun 90-an. Misalnya dengerin Nirvana, dengerin apa namanya lagu-lagu grunge, Pearl Jam atau yang disco-disco 90-an itu anak sekarang. Nah, kita tuh dulu gitu kan. Waktu itu M97 jadi openingnya kurang lebih kayak M97 FM, The Beatles, John Lennon. Ini lagu nih kalau emang dengerin nggak ada matinya ya. Walaupun John Lennon emang udah nggak ada, tapi lagunya tetap dikenang sepanjang masa ya. Kalau mau request ke sini boleh di 021, masih ingat nggak nomornya? 3. Belum ada SMS loh waktu itu. Belum ada. Ini zaman masih muter pakai CD ya, dan muter iklan pakai kaset. Gue merasa beruntung ya, masih sempat ngalamin masa-masa terakhir sebelum peralihan transisi ke komputer, computerized semua kayak sekarang. Itu masih manual semua kita yang ngerjain. Mau muter iklan dari kaset itu kan, mesti diulek lu pakai spidol supaya pitanya pas. Kalau nggak dimajuin dikit pakai spidol, itu kalau kita pencet di mixer dia pasti akan kelewat. Ada satu patah kata lewat tuh. Jadi klien bisa marah kan. Jadi aduh benar-benar lewat itu. Jadi kalau mau request 021 3910 3231 atau fax. Oh, masih bisa lewat fax. 390 2750. Nah, itu kalau nomor faxnya gue masih inget tuh. 390 2750. Kalau mau request siang-siang sambil temenin jam makan siang ya, balik lagi ke kantor, siap bos. Habis ini The Doors. Ya, gitu. Itu yang dulu tuh teman santai. Nah, sampai sekarang berjalan menjadi penyiar radio lagi. Penyiar radio. Kan? Nah, timbullah nama Pak RT. Ya. Kalau Pak RT gimana perbedaannya Pak RT siarannya? Kalau Pak RT sekarang? Nah, iya. Ya mirip-mirip sih ya, suara juga nggak jauh beda nih dari zaman kuliah suara udah kayak gini. Makanya dulu lucunya zaman kuliah dulu siaran tahun 90-an, umur masih 20 something gitu kan.
Makanya request kan by phone, belum ada SMS, Betul. belum ada HP. Sekarang HP baru mau mulai. Waktu itu HP itu masih yang GSM awal-awal tuh, Nokia pisang lah segala macem. Dan Sony kita, Ericsson, dan itu masih dipakai personal, belum di setup di studio. Kita studio belum pakai itu. Jadi kita kalau pakai HP tuh yang awal-awal yang pakai HP belum banyak kan. Dan kita paling cuma telepon-telepon antara sesama teman aja. Tapi kalau buat di hook up ke studio, masukin sistem buat pendengar bisa berinteraksi lewat SMS belum, baru mau waktu itu. Jadi kita kalau ada request telepon ya kita angkat gitu kan. Halo M97, ya ini dengan Bung Tampu Bolon ya gitu ditanya kan. Iya Pak gitu kan. Bung Tampu Bolon umurnya berapa? 20 masih kuliah. Kok umurnya udah kayak 42 suaranya gitu bilang. Iya, dulu kan medsos juga belum ada. Belum ada, belum kelihatan kan visualnya kan. Jadi emang dulu suaranya kayak gini. Padahal anak kuliahan gitu kan, jadi orang pada nyangka emang udah om-om gitu kan, umur 40-an sekarang gitu. Nah kalau sekarang siaran Mouse Radio 105,8 FM bareng Pak RT pagi-pagi yang mau WA 0818801058 ada hadiah spesial, satu kaos bergambarkan Michael Jackson di acara Michael Jackson Day, hari Michael Jackson apresiasi full 1 jam lagu-lagu MJ. Buruan WA sekarang juga. Nah, gitu kan. Itu yang sekarang. Tapi suaranya nggak jauh beda sama 20 tahun yang lalu. Cuman kalau sekarang, kalau ditanya, ya emang sama mau umurnya. Kalau dulu umurnya di mana, suaranya di mana gitu. Kalau sekarang udah matching gitu. Kalau sekarang pas, click and Ya, match. betul. Nah kalau bicara tadi yang dulu itu kan ya tadi visualnya belum ada, ya kan? Nah berarti kan itu sangat erat sama yang namanya theater of mind. Yes. Ya kan? Nah kayak tadi Fadli aja di sini dengar, ya kalau kita belum kenal gitu ya Fadli, dengar dulu pasti, wah iya nih orang wibawa bener nih kayaknya nih gitu, gitu kan? ya, Pasti kesannya ya? iya dong. Okay. Dengan cowok yang bersuara berat ya kan theater of mind kan. Nah kalau menurut Pak RT sendiri perbedaannya nih antara theater of mind dulu sama sekarang sebagai announcer penyiar gitu kan, perbedaannya di mana nih kira-kira? Ada nggak yang mendasar? Kalau dari perspektif penyiarnya sekarang, kalau jujurnya, kalau dari gue sendiri ngeliat sekarang tuh praktis sudah hampir nggak ada theater of mind karena semua tercapture sama kamera, termasuk yang ada sekarang. Jadi emang nggak bisa dinafikan, nggak bisa didinai, nggak bisa dibantah bahwa semua orang dengan segenggam tangan di ujung jari bisa mengcapture secara visual, ya, bisa bentuknya live, bisa bentuknya taping. Dan sekarang platformnya juga macam-macam. Bisa tinggal pilih kan mau ditaruh di mana. Artinya theater of mind yang tradisional dulu di mana hampir 100% pasti salah kalau ditanya kemungkinannya dengerin suara seorang penyiar pasti bayangannya antara aslinya sama suaranya itu pasti menyimpang jauh, meleset. Kalau dulu. Kalau dulu. Karena kita nggak dengar, kita nggak lihat kan. Kita cuma dengar doang. Dan itu yang yang positioning dari penyiar itu dulu ya sampai sekarang sih. Tapi kalau dulu selalu positioning penyiar itu adalah sebagai sahabat pendengar, nemenin. Jadi siaran itu artinya nemenin pendengar, nemenin ke kantor di jalan, nemenin pada saat macet atau nemenin saat sebelum tidur kalau malam, yang siaran malam. Jadi sahabatnya si pendengar. Nah bedanya kalau dulu nggak kelihatan wajahnya si temen ini. Tapi terbayang-bayang terus. Nah masalahnya dulu bayangannya itu meleset begitu ketemu orangnya. Ih nggak nyangka ya ternyata orangnya. Nah gitu. Terus selalu begitu, ya kan? Sendiri tuh. Ya selalu beda gitu loh, nggak pernah sama matching entah dari sisi tinggi badan, dari sisi rambut, dari sisi warna kulit, pasti beda gitu, nggak kebayang. Gue juga dulu gitu waktu kecil dengerin radio, begitu ketemu atau ngeliat fotonya orangnya beda, yang bener nggak kebayang, nggak match gitu kan. Disitulah ampuhnya radio itu menyihir, membius pendengarnya dengan theater of mind-nya dulu. Makanya jujurnya sekarang dengan landscape teknologi yang ada sekarang, jujurnya gue sebenarnya kangen sih sama masa-masa di mana kita bisa anonim, kita bisa bersembunyi tanda kutip di balik ketidakkelihatanan kita itu gitu kan, bahwa udah pokoknya gue akan hadir di situ. Tapi tampilan gue seperti apa udah nggak usah dipikirin. Biarkan dia berimajinasi. Di situ justru jualannya, di situ seninya siaran radio. Yang sekarang saya situ, betul. Ya. Yang sekarang justru ya apa boleh buat tergerus oleh teknologi yang ada sekarang itu tadi itu dalam kantong setiap orang ada kamera sekarang kan. Tapi ya
itu tadi tergerus, mungkin bahasanya kalau mikirnya pesimis, tapi kalau kita mikir optimis, terbantukan oleh teknologi. Sekarang kita gimana kita merangkul platform yang ada, teknologi yang ada, oke lah kita kelihatan sekarang. Tapi tetap aja Theater of Mind itu bisa dimainkan dalam bentuk cara-cara kayak walaupun secara tampil, secara visual, tapi tetap masih ada lah elemen Theater of Mind itu. Orang kalau dengar suaranya kayak pernah posting bikin konten di IG, terus yang padahal kelihatan nih, videonya kelihatan gitu kan, tapi komen netizen itu di bawahnya bilang komen soal suaranya. Artinya mereka tetap masih nangkep itunya, ya, Theater of Mind-nya, audionya gitu kan. Walaupun mereka sambil nonton di gadget mereka kan, tapi audionya tetap mereka highlight sendiri di situ. Jadi tinggal kita pinter-pinternya aja gimana. Walaupun emang zamannya beda, eranya beda, tuntutannya juga beda, industrinya juga berbeda. Industrinya sama radio, tapi landscape-nya berbeda sekarang. Ya tinggal kita memainkannya seperti apa sekarang. Contoh paling gampang ya podcast lah sekarang kan, seperti yang kita buat juga sekarang gitu kan. Podcast, kalau mungkin ada orang yang gue nggak mau nonton videonya, dengerin audionya aja, obrolan si bertiga atau berempat atau berdua ini kan lebih seru dengerin sambil tiduran atau sambil di mobil, sambil dengerin audionya aja, 2 orang ini atau 3 orang ini mereka saling berdebat atau ngomongin satu topik, padahal videonya ada, tapi mereka nggak mau gitu kan, mereka pengen dengerin audionya aja, jadi macam-macam bentuknya. Masing-masing ada plus minusnya lah, ibaratnya kan, berjalannya waktu gitu kan. Yang benar sih kalau bilang Theater of Mind ini teman santai, jangankan Theater of Mind dari seorang penyiar gitu, gua aja sebagai pendengar mendengarkan iklan zaman dulu, gue lupa nih, Pak RT, ini iklannya di mana, mungkin Pak RT bisa koreksi kalau emang ingat radionya di mana. Ini iklan selalu masuk nih, nempel di kepala gue nih. Dan teman santai pasti tahu nih iklan. Itu setiap jam gue dengerin pasti. Jam menunjukkan pukul 3:30, Roma wafer coklat, enak. Ketahuan umur kan? Ketahuan umur itu. Dari Mayora, iya kan? Itu iklan tuh, nadanya tuh selalu itu gitu. Itu sampai sekarang nyangkut itu. Iya, emang ya cengkoknya emang kayak gitu. Harus pakemnya tek gitu kan. Iya, jadi itu yang iklan kan. Belum lagi dulu kalau namanya berita, radio itu tiap jam harus relay berita, RRI ya kan. Warta berita jam 2, jam 3, jam 4, nggak boleh telat. Nggak telat, wah bahaya tuh. Itu suara semua kan kan, karena dia mikir yang bacain berita ini siapa gitu kan. Itu tuh yang dia sebenarnya baca berita juga di TVRI, coba lihat mukanya, oh ternyata yang ini orangnya gitu-gitu. Jadi penasaran dari ya itu Theater of Mind konsepnya itu kan, kita biarkan berimajinasi sendiri dengan audio, hanya dengan audio doang gitu. Iya, dan pendengar juga pengen tahu, juga rasa penasaran, dia pengen tahu, mesti ekstra usaha. Gimana caranya supaya kalau pengen tahu, cari usaha. Ya. Kesana kemari, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tinggal googling, ting udah apa. Gitu. Nah terus juga kan sebagai jurnalis, terus juga news anchor, ya kan, di TV Metro ya. Nah itu kalau boleh tahu suka dukanya apa tuh sebagai seorang jurnalis? Kalau sukanya yang paling gampang kalau jadi jurnalis itu bisa ketemu semua orang, akses terbuka. Ya. Tapi tetap dengan perjanjian appointment, tapi artinya apalagi dengan membawa identitas dari tempat station kita gitu kan. Kebetulan dulu Metro TV yang sudah punya nama sendiri, established, udah cukup established lah ya. Jadi artinya untuk akses ke mana-mana tuh, ini dari Metro nih, nanti bisa live nggak jam 6, ini dari Metro nih, kita mau ke sana, mau wawancara buat ini, buat itu. Metronya kita angkat gitu kan, institusinya kita angkat. Nah nama kita, si personil ini ya tinggal ngikutin itu. Nah si narasumber atau calon narasumber, dia tinggal mempertimbangkan, dia mau diwawancara atau mau hadir atau mau tampil atau mau ikut bergabung, mengisi acara dan lain sebagainya. Itu artinya mulai dari presiden sampai tukang sapu jalanan, itu kita bisa all access ya. All access. Tinggal masalahnya kita tinggal membawakan, berempati sama subject matter dan juga sama narasumber kita. Yang pasti pendekatannya berbeda lah ya. Pendekatan ke TKI yang baru
pulang nggak digaji di luar negeri dan mengalami penyiksaan dari majikan, pendekatannya tentu berbeda dengan kita wawancara musisi yang baru mengeluarkan single dan sekarang lagi dipuja-puja semua penggemarnya. Itu kan beda pendekatannya. Tapi kita bisa wawancara mungkin dalam sehari. Pagi kita wawancara TKI, sore kita wawancara slankers, gitu kan. Pernah kayak gitu. Jadi kita harus fleksibel untuk bisa membawakan diri di sesuai dengan tuntutan wawancara dengan narasumber ini. Tapi kalau dukanya duka jadi jurnalis, penolakan banyak. Artinya walaupun kita akses masih terkait sama yang pertama tadi sih. Di satu sisi akses secara ideal, secara teoritis sebenarnya terbuka, tapi juga kadang-kadang ada pesaing dari TV sebelah, ya kan? Atau dari media-media lain yang juga namanya juga besar. Mungkin si narasumber lebih memilih media A dengan pertimbangan satu dan lain hal, sehingga kita di nomor 2 kan, nomor 3 kan, atau bahkan nggak di-reply sama sekali. Itu sering tuh. Jadi kita juga harus kekeh buat gedor, buat ayo dong follow up, mau nggak, ayo dong ini. Nah, kadang-kadang berurusan dengan penolakan tuh juga. Tapi ya di sisi lain sebenarnya kalau itu duka ya bisa jadi suka juga, artinya membuat kita jadi lebih tough, ya kan? Tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Iya, awal-awal sih emang ya bete juga gitu kan, ditolak, tapi lama-lama akhirnya itu bikin kita tanpa sadar akhirnya udah biasa nih ditolak, udah biasa di reject gitu kan. Jadi bikin kita juga jadi kulit badak juga, jadi kemana-mana. Kalau hal paling memorable yang susah buat dilupain selama menjadi jurnalis? Pada saat ada kejadian waktu itu kejadian banjir 2007 yang banjir 5 tahunan itu ya? Iya, waktu itu jalan kaki hanya buat bisa siaran headline news malam-malam. Waktu itu kita shiftnya malam ke pagi kan kerjanya kan. Bela-belain udah datang ke sana dengan banjir seperut gitu kan. Nyampe di metro, habis itu cuma cuci-cuci, terus pakai kemeja, pakai dasi, bawahnya celana pendek dan pakai meja belajar karena studio udah kerendam atau alat-alat udah dibawa, tripod kamera udah diamanin semua karena hujannya udah dari malam sebelumnya bahkan kan. Dan ini kita malam berikutnya kita masuk itu udah darurat ininya situasinya. Jadi semua tuh udah alat-alat udah dibawa ke atas semua, lantai 2 ya. Biasanya di lantai 1 kita. Di lantai 2 udah ala kadarnya lah. Ya semacam model kayak studio dadakan aja kita bikin. Nah, gue yang pertama waktu itu. Pertama kali on the spot yang di jam itu pertama kali yuk kita pakai setting seperti ini gitu kan. Cuman ya orang nggak lihat bawahnya celana pendek yang baru banjir-banjiran gitu. Semalaman sampai pagi karena emang CV gitu sampai subuh sampai pagi mau pulang ya mikir lagi. Sejauh mata memandang air banjir semua. Dan mati lampu 3 hari. Mirip-mirip kayak awal tahun inilah. Persis sama kayak tahun 2020 awal durasi mati lampunya berapa hari sama ketinggian air mirip-mirip tuh. Tapi yang dulu keinget banget kenapa? Karena baru mulai waktu itu kalau nggak salah baru mulai siaran ya. Sebulan atau berapa minggu, jadi masih excited banget gitu kan, masih ingin membuktikan bahwa bisa diandalkan ya, bisa dan emang seneng kerjaannya dan emang senang gitu, jadi passionnya mengalahkan ketinggian terjang semua, mau ada apapun lah gitu. Jadi ya idealis inilah kalau dia bilang idealis semangat masih muda gitu, kalau mikir gitu kan, apapun dilawan. Bara. Yes. Nah, kasih ini dong, tips dikit atau masukan saran ke teman santai di luar sana. Kalau misalnya mereka nih ada yang, ya, gue pengen banget nih gue jadi penyiar atau gue pengen banget jadi jurnalis. Nah, kira-kira apa nih masukannya untuk mereka teman santai? Kalau untuk jadi penyiar aja dulu ya. Kalau untuk jadi penyiar, yang pasti modalnya adalah punya sesuatu ciri khas, artinya bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk sapaan, bisa dalam bentuk gesture. Kalau sekarang banyak kelihatan visual kan, pokoknya itu elu banget deh gitu. Itu pegang tuh jangan dilepas karena itu cantolannya, itu andalannya yang bisa membedakan dari
penyiar-penyiar lain yang ada. Setelah tentunya berangkat dari basic, bisa ngoceh, ya latihan misalnya 2 menit aja dulu deh, bisa ngoceh tentang apapun, mulai dari satu bidang yang emang ngerti, misalnya doain bola, udah ngomong aja 2 menit tentang bola, tentang klub apalah, tentang si pemain inilah. Kalau bisa lancar 2 menit, nanti mulai topik yang nggak terlalu familiar, tapi bisa merangkai kata-katanya, ngomonglah di depan kaca gitu kan. Itu basicnya. Nah setelah itu baru lihat ciri khasnya apa, ciri khas yang bisa diangkat. Oh ini gua banget nih yang tadi itu. Itu kalau penyiar secara umum. Sekarang kalau jadi jurnalis, istilahnya broadcast journalism gitu ya. Jadi penyiar, tapi juga sebagai seorang jurnalis juga. Ya emang pepatahnya sih bilang kuno sih, tapi ya emang bener, nggak ada salahnya. Emang nggak lekang dimakan zaman. Modal awalnya adalah ya baca ya. Cuma sekarang referensi literatur nggak hanya terbatas pada buku ya, macem-macem sumber input untuk pengetahuan akan satu bidang tersendiri. Kita nggak perlu jadi pakar akan semua hal, tapi setidaknya kita tahu what's going on. Jadi ada pepatahnya bilang, ada pertanyaan yang nanya, kuliah jurnalisme tuh, kuliah jadi jurnalis itu jurusan apa sih di kampus? Nggak ada kuliah. Mau sarjana hukum masuk, Najwa Shihab sarjana hukum, ya kan? Ada yang sarjana ekonomi, ada yang sarjana teknik, ada yang D3, ada yang macam-macam. Tapi at the end of the day punya rasa keingintahuan yang besar untuk mengendus-ngendus, untuk mengetahui kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa sih begitu nggak begini, dan sebaliknya. Jadi yang membuat rasa ingin tahu itu terus terjaga dan terus tinggi, sehingga pada saatnya kita berinteraksi dengan satu permasalahan gitu kan, satu isu, kita bisa mengupas itu sedalam-dalamnya, kita bisa dari yang kita tahu dan kita ingin tahu. Ada yang pernah waktu saya training tuh pernah ada yang bilang, senior di Metro dulu, Bang Saur Huta Barat, itu senior kita tuh yang baru dapat bintang penghargaan juga dari Presiden kemarin pas jelang HUT RI kemarin. Beliau pernah waktu training kita rame-rame bilang, kalau yang namanya breaking news, tahu breaking news kan? Kalau breaking news ada pesawat jatuh, atau banjir, atau kejadian yang tidak terduga sebelumnya, kita harus standby, harus siap. Masuk studio udah. Ada orang di studio atau by telepon, misalnya ada kejadian pesawat nyungsep, nggak ada orang di studio, tapi kita udah disambungin sama Kapolres mungkin, atau sama petugas Angkasa Pura, atau perwakilan dari maskapai. Apapun, siapapun, kita nggak boleh yang namanya habis pertanyaan. Gila, dalam banget itu. Nggak ada Bang, nggak ada. Nanya terus, mau itu 10 jam, mau itu 12 jam, breaking news, tanya terus. Buset. Dia mesti punya bank question banyak. Stop. Iya, tapi itu dalam banget gitu loh. Membekas, nempel banget, karena langsung ngebayangin untuk ngelakuinnya tuh ini juga ya. Emang nggak ada habis-habisnya pertanyaan, dan itu hanya bisa terwujud terjadi kalau emang kita punya rasa keingintahuan yang dalam, yang besar, dan nggak berhenti. Walaupun secara fisik kita lelah, tapi secara pikiran tuh terus kenapa dia jatuh gitu. Emang sejarahnya si maskapai ini gimana? Emang ada berapa orang? Atau kapal tenggelam, mana ada berapa orang di kapal? Emang peraturannya bilang kapal itu maksimal ada berapa orang? Berangkatnya jam berapa? Cuacanya gimana? Terus jadi terus tuh. Nanya terus gitu sambil kita riset juga. Nah, riset juga kita harus, satu lagi kritis. Nah, sebagai orang jurnalis harus kritis. Jadi kita nggak telan bulat-bulat, ada info apapun, cek lagi, recheck, cek sampai sedekat mungkin menuju ke yang namanya kebenaran. Kita nggak akan pernah bisa nempel sama yang namanya kebenaran. Misalnya ini kebenaran, gandengan, high five gitu, enggak sih. Tapi tujuan kita melakukan proses jurnalistik itu adalah untuk mencari tahu dari berbagai sumber yang ada itu. Untuk tujuannya adalah selangkah demi selangkah itu untuk bisa mencapai, mendekati sedekat mungkin sama yang namanya kebenaran tadi itu. Walaupun ya kebenaran ya again subjektif kan, ada yang bilang ya kebenaran lu, kebenaran gue, dan kebenaran sesungguhnya gitu kan, nggak akan, itu juga jadi sumber perdebatan. Tapi intinya adalah kita mencoba mencari tahu
apa sih yang sebenarnya dari satu isu itu, dari rasa keingintahuan tadi itu, dan tidak puas dengan jawaban yang ada, tetap dengan sebenarnya dengan modal kritis tadi itu. Kalau kita modal kritis tuh kita push lagi, nggak berhenti. Nah itu tadi, pertanyaan nggak habis-habis karena kita kritis. Kalau kita nggak kritis udah selesai. Iya. Tutup telepon. Iya. Betul. Nah itu teman santai tadi udah dijawab. Jadi buat teman santai semua yang mau jadi jurnalis, yang mau jadi penyiar, itu tadi kunciannya. Istilahnya kuncian gacoannya udah dijawab sama Pak RT. Ya. Dan sekarang lebih gampang karena platform sekarang banyak ya. Betul. Orang nggak perlu siaran langsung lewat stasiun TV. Sekarang bisa siaran langsung di medsos-medsos yang ada, walaupun ada sekarang stasiun TV lagi menggugat itu, tapi ya saya dengar itu. Ya kan, tapi ya sampai proses itu kita lihat akhirnya gimana. Yang pasti realitanya, apalagi di zaman work from home ya kan, di banyak semua orang virtual, jaga jarak, distancing, makin kerasa tuh, makin kerasa. Zoom sama IG Live semua bisa melakukan semuanya secara langsung, wawancara ya. Walaupun saya secara misalnya nih si user ini secara teori dia bukan seorang jurnalis yang dikenal sebagai seorang jurnalis, tapi dia bisa latihan untuk membangun sikap kritis pada saat IG Live sama seseorang, mulai nanya, terus cari tahu ini dengan durasi sekian menit atau setengah jam atau 1 jam maksimum, dia bisa melatih dia. Jadi artinya kalau dulu kita harus kirim CV, cuman TV A, TV B, TV C, TV D cadangan, tapi sebenarnya fokusnya pengen ke kalau nggak A, B, C. Udah, pokoknya artinya terbatas gitu opsi yang ada. Kalau sekarang bisa tinggal pilih, dan zaman sekarang dengan adanya pandemi jadi semua distancing, semuanya serba virtual, webinar, Zoom, dan seterusnya, dan lain-lain. Itu bisa melatih juga untuk tampil dan juga bisa mencoba memposisikan diri sebagai seseorang yang punya jiwa kritis untuk menggali sesuatu dari lawan bicaranya pada saat lagi di virtual ini, yang lagi conference atau lagi webinar dan lain-lain, atau IG live segala macam. Artinya bisa latihan sekarang banyak ininya, medianya banyak. Saking malah kebanyakan gitu, kayaknya mikir saking banyaknya bingung kita milihnya. Jadi lebih tepatnya kalau zaman sekarang nih, kalimatnya yang tepat adalah bisa karena terbiasa. Betul. Gitu ya? Yeah. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk membiasakan diri sekarang nggak susah, karena semuanya ada di genggaman tangan. Tinggal pilih app-nya apa, terus platformnya apa, tinggal settingnya seperti apa, dan siapa yang mau dihadirkan di situ, tinggal pilih. Benar-benar zaman instan kalau sekarang, ya kan? Nah, ini 2 pertanyaan terakhir. Siap. Yang selalu wajib pasti di setiap episodenya pasti ada dan selalu ditunggu sama teman santai. Apa tuh? Yang pertama, pertanyaan pertama ini nih adalah, untuk saat ini seorang Pak RT, siapa orang yang Pak RT paling sayang dan alasannya kenapa? Yang paling sayang adalah seorang bocah umur 9 tahun yang namanya Jazz, J-A-Z-Z, Tampu Bolon. Yang kebetulan adalah anak Sematawayang. Jadi gampangnya gini deh, yang jadi alasan buat berkarya, berupaya, berjerih payah, bercucur keringat, ya, melakukan apa yang kita lakukan selama ini, sekarang ini ya buat dia aja, cuma buat dia. Artinya bahkan mikir kalau nggak ada dia, kali nggak segini-gininya amat juga gitu, mungkin beda lah. Tetap ada passionnya kerja, tapi beda kalau yang namanya udah demi anak gitu kan. Dan kebetulan juga dekat sama anak, dan memposisikan diri juga sebagai teman, sahabat buat si anak ini. Jadi yang paling disayang ya bukan hanya disayang sih, bahkan hidup buat dia gitu sekarang ini, buat si kecil. Si kecil. Nah itu tadi jawabannya, dan sekarang last question, ya kan, lebih up to personal lagi. Tadi kan jawabannya adalah untuk anak. Nah, kalau aja nih kita berandai-andai, kalau aja Pak RT mempunyai umur panjang 10 tahun ke depan. Amin. Apa yang mau diomongin buat orang yang tersayang tadi? Dalam hal ini berarti tadi anaknya kan? Ya, kira-kira apa yang mau diomongin? Nah, mumpung sekarang masih sehat walafiat, apa yang mau diomongin buat si anak? Mungkin nanti suatu saat namanya rekaman dia akan nonton.
Gitu. Ini kan long live, kapan aja bisa ditonton. Kira-kira apa yang mau diungkapkan, silakan. Pesan dari Pak RT buat sang anak, ya, dari papanya untuk anaknya adalah lebih seneng ngelihat anak yang kalau dikasih dua pilihan antara pinter tapi semangatnya, fighting spiritnya biasa-biasa aja, sama yang biasa-biasa aja secara skill, secara intelligence, secara kemampuan, tapi fighting spiritnya luar biasa, lebih bagus yang kedua. Karena yang namanya pinter, yang namanya talent, ada pepatah yang bilang talent will only get you so far. Yang punya talent cuma 1% dari keberhasilan. Kalau Edison yang nyiptain bola lampu pijar, dia bilang begitu. Talent hanya berapa persen, sisanya usaha. Dia sampai berusaha sampai ribuan kali baru ketemu tuh yang namanya bola lampu, sampai ketemu eksperimennya yang akhirnya kita bisa dapat nikmatin sampai sekarang. Artinya jangan males gitu. Lebih bagus biasa-biasa aja tapi rajin, tapi fighting spiritnya gila-gilaan, nggak mengenal kata menyerah. Ada kalimatnya, if you don't use it, you will lose it. Jadi kalau nggak dipakai, akan hilang. Yang apa yang namanya dipakai ya, bakat, dan itu dikembangkan, punya kemampuan, skill set itu dipakai dan dikembangkan. Kalau nggak dikembangin, digali, ya akan hilang. You don't use it, you will lose it. Bisa karena biasa. Tadi itu kan dibilang kan. Jadi lebih baik bisanya tuh karena biasa. Biasa ngapain? Ya biasa bangun sebelum orang lain pada bangun, dan biasa ngerjain sesuatu yang lebih daripada yang orang lain bisa kerjain, dan biasa meninggalkan tempat berusaha atau bekerja atau berkarya atau platform apapun itu sesudah semua orang lain udah pada nggak ada. Jadi yang datang pertama, yang pergi terakhir, istilahnya gitu ya. Terbiasa seperti itu, lama-lama dia jadi bisa. Bukan bisanya karena emang udah terlahir dengan kemampuan bisa tadi itu. Boleh, tapi kalau nggak terbiasa melatih dan mengembangkannya, lama-lama kebisaan itu akan luntur, akan terlewati sama orang yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi karena dia biasa, jadi bisa, gitu. Luar biasa, itu dia pesan moral yang disampaikan oleh seorang Pak RT untuk sang anak putra tercinta ya. Dan juga ya buat teman santai. Buat teman santai juga. Anak-anak teman santai juga yang punya anak, kayaknya tadi itu bilang, kayaknya sampai akhir zaman kayaknya nggak bakal berubah pepatah itu ya. Ini nggak ada, mau dikaitin sama apapun lah, mau dikaitin sama uang, mau dikaitin sama usia, mau dikaitin sama kekayaan, mau dikaitin sama kemampuan, mau dikaitin sama keyakinan, suku, agama. Ini semua menerjang semuanya. Semua sama gitu loh. Mau mengaplikasikan itu maksudnya berlaku untuk semua. Gitu. Nggak pandang bulu siapa aja. Rata semua. Yes, karena itu ya modalnya di situ untuk bisa gitu. Ya, itu dia tadi teman santai, curhatan hati dari seorang Pak Semoga RT. cukup santai ya. Santai. Ini karena social distancing aja, kelihatan kayak santai, sebenarnya santai. Nah ya, jadi sebenarnya kita masih panjang, cuman ya namanya ada perjumpaan pasti ada perpisahan ya. Nanti bakal ada lagi insya Allah Pak RT di episode-episode yang lain. Nah nanti kita ketemu lagi ya kan. Nah akhir kata sebelum pamit, buat teman santai di luar sana yang belum di subscribe channel ini, jangan lupa diapain? Ya pasti di subscribe lah, diklik loncengnya juga, subscribe juga, di share juga ke keluarganya biar pada tahu semua ya kan. Terutama fans-fansnya Pak RT nih, biar tahu tuh tadi wejangan-wejangannya. Langganan, cari pelanggan. Oh, dikasih tahu ya kan. Gitu. Dan kalian juga bisa support channel ini, selain subscribe juga bisa di support dengan cara cari di Facebook page maupun Instagramnya, di like dan follow di @santaibarenggue. Nah, ada di situ. Klik aja dari situ ya kan. Akhir kata, gua Fadli Jackson dan Pak RT mau pamit dulu. Undur diri, sampai ketemu lagi. See you on next episode and bye-bye.